بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, fa aslul ilmi, kata beliau, aslul ilmi, asal ilmu, al ilmu billahi alladhi yujib khasyatahu, yaitu ilmu tentang Allah, mengilmui Allah yang bisa menyebabkan seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan asal ilmu. Al-ilmu billah, ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala? Mengilmui tentang keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yujib khasyatahu, sehingga menyebabkan dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mahabbatahu, juga menyebabkan dia bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal qurba minhu, serta dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal unsa bihi wasyauqa bihi, dan juga ilmu yang bisa menjadikan dia dekat, ya. Sama uns, sama qurb itu sama, maknanya dekat. Condong semakna, ya. Dekat dan condong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyauq, serta rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah ilmu yang bermanfaat dan aslul ilmi. Thumma yatluhu al-ilmu bi ahkamillah. Kemudian yang setelahnya ilmu tentang ahkam, tentang fikih, tentang syariat. Wa ma yuhibbuhu wa yardha minal abdi min qaulin aw amalin aw halin aw i'tiqadin. Dan juga ilmu tentang segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari seorang hamba, baik berupa ucapan, perbuatan, keadaan, ataupun keyakinan. Itulah yang disebut dengan aslul ilmi. Jadi aslul ilmi itu adalah al-ilmu billah, thumma al-ilmu bi ahkamillah. Disitulah aslul ilmi, ya ikhwah. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengilmui tentang Allah kalau dia tidak pernah belajar? Butuh bagi dia untuk belajar tafasil at-tauhid wa tafasil al-aqidah, rincian-rincian tentang tauhid dan rincian-rincian tentang aqidah. Wabil khusus aqidatus salafiyah, aqidatus salafinas salih minas sahaba wa tabi'in wa atba'it tabi'in ridwanullahi alaihim ajma'in. Ini perkara yang sangat penting. Dari sini
menuntut kepada kita semua untuk mempelajari yang pertama kutubul i'tiqad, kitab-kitab yang berkaitan dengan i'tiqadus salaf, i'tiqad as-sahabah, i'tiqadul muslimin al-mu'minin minas salafinas salih, dari kalangan para salafun as-salih ridwanullahi alaihim ajma'in. Kemudian yang kedua, menuntut kita semua untuk mempelajari kutub al-fiqhiyah, kutub-kutub fikih. Jadi seorang talibul ilmi tidaklah dia dikatakan berilmu kepada Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidaklah dia dikatakan berilmu kalau dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang bisa menyebabkan dia takut kepada Allah, yang menyebabkan dia bisa dekat kepada Allah dan juga rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Al-Aqidah Wasithiyah. Beliau sering menyebutkan dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah tentang faedah berkaitan dengan suatu sifat atau nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Beliau sering menyebutkan ketika melewati ayat-ayat sifat yang berkaitan dengan as-sama', al-basar bagi Allah Subhanahu wa taala, beliau menekankan dari sisi faedah i'tiqadiyah muraqabatullah ta'ala, faedah keyakinan berupa muraqabatullah ta'ala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mempelajari al-asma wa sifat, ini bisa membuahkan pada dia untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Qadir. Allah Subhanahu wa taala Sami', Basir, Muttali'un, melihat li'ibadihi, apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menuntut kita semua tadi disebutkan mempelajari kutubul ahkam. Kutubul aqidah itu fungsinya untuk menambah iman, ya, mempertebal iman. Ketika seseorang mempelajari kutubul aqidah, wa minal mu'sif, perkara yang sangat menyayangkan, ya, di zaman sekarang zuhdu ba'di tullabil ilm an dirasati kutubi aqidati salaf, enggan pada sebagian para penuntut ilmu untuk mempelajari kutub salafinas saleh. Tidak mau belajar. Wahum yantasibuna ila salafiyah, yantasibuna ila al-ilm, ila talabil ilmi, namun tidak mempelajari kitab-kitab ini tadi. Oleh sebab itu, ayyuhal ikhwah, sebagaimana dinyatakan oleh mereka para ulama, Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i, yang namanya salafiyah itu bukan sekedar baju, ya, bukan sekedar baju pakaian, bukan salafiyah itu cuma sekedar penampilan taufir al-lihyah, memanjangkan jenggot, wa yarfa thawbihi, mengangkat kainnya di atas mata kaki,
wa yalbas al-imama, memakai surban, tidak seperti ini. Namun as-salafiyah al-i'tiqad wal amal ala ma jaa bihi nabiyuna alaihi salatu wassalam wa ma alaihi as-sahaba wat tabi'un wa atba'ut tabi'un. Itulah namanya salafiyah. Dan dari mana kita bisa mengetahui bagaimana keyakinan mereka yang benar? Itu semua dituntut kita untuk mempelajari kitab-kitab mereka. Sangat miris ya, kalau sebagian kita sudah mengenal dakwah salafiyah, mengenal bagaimana dakwah salafiyah, bagaimana dengan sunnah, namun dia tidak mengenal kutubuna atau kutub salafina salih, wala yadrus kutub salafina salih. Terus apa yang mau dia ambil kemanfaatan padanya? Al-ilm as-safi, al-ilm al-ghazir mawjudun fi kutubi salafina salih. Ada semua dalam kitab-kitab para salafus salih, ilmu yang murni. Adapun kitab al-mutaakhirin, al-muasirin, meskipun padanya ada kebaikan yang sangat banyak dan layak untuk kita ambil istifadah dari kitab-kitab para ulama kita di zaman sekarang, dikarenakan mereka juga menukil dari para ulama yang sebelumnya, namun jangan sampai juga kita melupakan karya para ulama kita terdahulu. Lihat sebagian kita para tulab al-ilm yang menuntut ilmu zaman sekarang, kam min talibi ilmin la ya'rif matan al-ajrumiyah wa la ya'rif mutammima al-ajrumiyah wa la siyama syarah qatrin nadah. Berapa banyak dari kalangan para penuntut ilmu di zaman sekarang tidak tahu itu apa kitab ajrumiyah, apa mutammimah, atau apa syarah qatrin nadah. Yang cuma mereka tahu Muyassar karya Ahmad Aceng, ya kan? Ya. Dalam keadaan manba'ul ilm fi kutubis salaf. Begitu juga berapa banyak dari kalangan talibul ilmi, penuntut ilmu, tidak mengenal karya al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala usul sunnah, wala yadrus fi hayati walau marrah, la ya'rif kitab aqidatis salaf ashabil hadith lis-Sabuni, wala kitab sarihis sunnah lil Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala, wala kitab al-Wasitiyah, wala Tahawiyah, al-Iqtisad fil i'tiqad li Abdul Wahid al-Maqdi, Abdul Ghani al-Maqdisi, Lum'atul i'tiqad li Ibnu Qudamah, wa ghairiha minal kutub, dan yang selain itu dari kitab-kitabnya para ulama. Tidak mengenal dan enggan untuk belajar, ya. Ma'a tawaffur wasail talabil ilmi, dalam keadaan terpenuhi di zaman sekarang perantara-perantara untuk nonton ilmu. Ad-durus muntasyirah wad-du'at wal mudarrisun mutawafirun, banyak tersebar, namun tidak mau belajar. Ini namanya khasir, ya, penuntut ilmu yang merugi. Itu namanya kadziban wa zuron, iddi'a'uhu bis salafiyya bi annahu salafi kadziban wa zuron. Pengklaiman dia bahwasanya dia salafi, dia di atas manhaj salafiyah,
kadziban wa zuran. Gimana seseorang mengklaim saya adalah salafi, namun dia tidak tahu bagaimana akidah salafiyah, bagaimana beriman kepada Allah dengan takdir, dia tidak tahu. Berapa banyak dari kalangan ikhwan-ikhwan kita, dia tidak tahu beriman dengan takdir itu bagaimana sih cara beriman, cara mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang tidak tahu. Ketika ditanya maratibul iman bil qadar, tingkatan-tingkatan beriman dengan takdir, al ilmu wal kitaba wal masya wal khalqu, banyak yang tidak tahu. Belum lagi ditanya tentang bagaimana cara beriman dengan para rasul, para nabi, mereka tidak tahu. Bagaimana cara sikap yang benar terhadap para sahabat. Inilah di zaman sekarang antum akan dapati banyaknya para penuntut ilmu disebut dengan mutazahidun. Orang-orang yang mutazahidun, yang merasa enggan untuk mempelajari karya para ulama. Kemudian lihat keterangan dari al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, wa faman tahaqqaqa bihadzainil ilmain kana ilmuhu ilman nafi'an. Lihat, faman tahaqqaqa, barang siapa yang terrealisasikan, terwujudkan dengan dua ilmu ini. Ilmu apa itu? Al-ilmu billah wal ilmu bi ahkamillah. Kana ilmuhu ilman nafi'an, maka ilmunya ilman nafi'an. Sekarang bagaimana antum bisa mengklaim bahwasanya antum mendapatkan ilmu bermanfaat kalau antum tidak pernah belajar? Ya enggak? Seseorang akan tebal imannya kalau dia belajar. Makanya dikatakan oleh para ulama, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Bukankah termasuk dari amalan dan ucapan qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisan? Qaulul qalbi, ucapan hati, wa qaulul lisan, ucapan lisan. Minal i'tiqadat. Amalul qalbi, qaulul qalbi itu ketika para ulama menyebutkan qaulul qalbi, itu ucapan hati. Maknanya ucapan hati itu al-iman billah, al-iman bil malaika, keyakinan, i'tiqad. Amalul qalbi wal jawari, amalul qalbi, misal al-khauf minallah wal khasyah wal raja wal tawakkul. Itu semua disebut dengan amalul qalbi. Adapun qaul bil lisan itu ma'ruf, zikrullah, qiraatul Quran, dan itu semua didapatkan dengan cara apa? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Maka tatkala seseorang dia mempelajari dua perkara tadi dan mengilmui al-ilmu billah wal ilmu bi ahkamillah, kana ilmuhu ilman nafi'an, maka ilmunya adalah ilmu yang bermanfaat ya ikhwan. Sekarang ini bagi antum para penuntut ilmu adalah bersyukur pada antum ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada antum untuk belajar menuntut ilmu. Jangan antum sia-siakan. Kesempatan tidak datang dua kali. Perjalanan tariq talabul ilmi ini penuh dengan rintangan. Istilahnya itu disaring dengan zaman. Tidak setiap orang yang berjalan di jalannya para penuntut ilmu ini bisa selesai sampai tujuan.
Berbeda dengan orang yang berjalan di jalannya ilmu dunia, cepat selesai. Namun untuk berjalan di jalannya talabul ilmi, itu syaitan lebih banyak. Berbeda dengan ilmu dunia, banyak yang nyemangati, syaitan pun nyemangati, belajar sana yang rajin, tuh dah 4 tahun itu tidak terasa S1. Ya kan? Ya kan, Dil? Tidak terasa. Tapi belajar ilmu agama, oh, setahun itulah sama kayak rezeki. Baru 6 bulan dah panas-panas kepala. Kata syaitan, dah pulang aja lah tuh, cari kerjaan tuh, bapak udah sakit tuh. Lihatlah bapak tuh, nah, tidak ada segala macam. Dan ana ingatkan, nasihatkan kepada antum semua, ya tullabal alam, dituntut kejujuran antum dalam menuntut ilmu. Man sadaqa sadaqahullah. Barang siapa yang dia jujur, maka Allah SWT akan jujur kepadanya, dan Allah akan membantu dia. Kalau memang tulus dalam menuntut ilmu, Allah SWT akan mudahkan sampai ke penghujung. Anak kadang miris ya, sebagian para penuntut ilmu di zaman sekarang itu, yang ini ya, kita pengalaman dulu, lagi mudah dan gampangnya dulu berangkat ke Yaman. Orang itu sebelum berangkat ke Yaman itu terkadang semangat dan ambisinya itu berapi-api. Ya, kalau sudah sampai di majelis ilmu, depan masyayikh, depan ulama, sudah seakan-akan nikmat depan ilmu ini tadi bukan nikmat. Begitu juga yang belajar di Jamiah Islamiyah. Kadang ujian itu cuma sekedar menjalankan kewajiban ujian, sehingga pulang ke tanah air, ke Indonesia. Ada yang membawa gelar LC lah, ada yang bawa gelar MA, doktor, dan yang lainnya. Begitu juga yang dari Yaman. Namun tidak nampak pada mereka khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap ilmu yang mereka bawa. Disinilah terkadang dalam menuntut ilmu ada niatan-niatan yang kadang tidak bagus, cuma semata-mata untuk mendapatkan yusyar ilaihi bil banan. Nanti akan kita lewati hadis. Kemudian beliau mengatakan, wa hasalalahul ilmun nafi wal qalbul khashi wan nafsul qani'a wad du'aul masmu', sehingga terhasilkan bagi dia ilmu yang bermanfaat, wal qalbul khashi', hati yang khusyuk, wan nafsul qani'a, jiwa yang qana'a, wad du'aul masmu', dan doa yang didengar. Wa man fatahu hadzal ilmun nafi' waqa'a fil arba'. Barang siapa yang terluputkan dari dia ilmu yang bermanfaat ini, luput dari dia. Apa ilmu yang bermanfaat tadi? Al ilmu billah alladzi yujib khasyatahu wa mahabbatahu wal qurba ilai minhu wal uns minhu wa syauq ilai, ya, dan juga ilmu bi ahkamillah, bi syariatillah, terluputkan baginya ilmu yang bermanfaat ini tadi. Apa yang terjadi? Waqa'a fil arba', akan dia terjatuh pada 4 perkara. Allati ista'adza minhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari 4 perkara tersebut. Sebagaimana dalam doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa du'ain la yusma'. Rasul mengatakan, aku berlindung kepada engkau ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Wasara ilmuhu wabalan wa hujjatan alaih, sehingga ilmu tersebut menjadi wabal, musibah bagi dia. Wa hujjatan alaih, wabal itu maknanya musibah, menjadi bala, menjadi musibah bagi dia. Wa hujjatan alaih,
menjadi hujjah penghantam dia. Falam yantafi' bihi, sehingga dia tidak bermanfaat dengan ilmu tersebut. Li'annahu lam yakhsha' qalbuhu li rabbih, dikarenakan dia tidak khusyuk kepada Allah dengan hatinya. Walam tashba' nafsuhu minad dunya, serta jiwanya tidak pernah puas dari dunia ini tadi. Lihat ya ikhwan, dunia itu kata Rasulullah SAW hulwatun khadirah. Ya, hulwatun khadirah, manis lagi hijau. Apa makna manis lagi hijau? Enak dirasa, enak dipandang, itu dunia. Antum senang nggak memandang yang hijau? Enak kan? Rasanya manis, itulah dunia. Berapa banyak ribut dalam kancah dakwah, hitung-hitung duit, ya enggak? Sesama pengurus ribut, hitung-hitungan duit, ya. Dunia itu hijau. Makanya kalau mau dibilang ya, sekarang ini termasuk bisnis terbesar, bisnis di dunia pendidikan. Iya, bisnis di dunia pendidikan untuk kita di Indonesia nih, karena semaraknya orang-orang yang ingin belajar agama. Tinggal buat sekolah besar itu tadi, dengan fasilitas, dengan biaya masuk sekian, nggak mikir apa yang mau dijadikan. Ya, kadang keluar dari pondok pesantren ya juga nggak ada al-ilmu billah. Sekarang ini udah berkah di ma'had, kalau mau bilang tuh udah berkurang. Ya. Dulu orang kalau mondok pesantren itu, ya, masuk pondok pesantren 50, itu 40 jadi, 10 enggak jadi. Ya enggak? Sekarang masuk pondok pesantren 50, 10 jadi, 40 enggak jadi. Atau 50% enggak jadi. Tamat sekolah jadi ini, tamat itu jadi ini. Berarti belajar di pondok pesantren, di agama tadi, tidak muncul padanya iman. Berapa banyak orang yang belajar SMP pesantren, SMA-nya kemana? SMA-nya pesantren, kuliahnya kemana? Ya enggak? Tidak muncul pada mereka ketika belajar menuntut ilmu, al-ilmu billah. Dikembleng di pondok pesantren tadi, tidak masuk al-ilmu billah tadi. Ini tadi merugi. Ya, jangan dijadikan antum belajar menuntut ilmu agama ini tadi cuman sekedar ingin, wah enak ya kalau jadi ustadz, jadi dai. Ya. Bisa nanti kalau anak jadi ustadz itu, anak diundang kajian naik pesawat sana, pesawat sini, ya enggak? Itu nanti lihat di situ. La ta'allamul ilma litubahu bihil ulama wa litumaru bihi sufaha wa la takhayyaru bihil majalis faman fa'ala dzalika fannaru. Bal izdada 'alaiha hirsan laha wa talaban, bahkan bertambah pada dia tadi hirson, rasa semangat, laha walaha talaban, semangat ambisi dia terhadap dunia bertambah, walaha tolaban, dan dia betul-betul semakin bertambah untuk mencari dunia. Luar biasa ya ikhwan. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, madzi bani ja'ian ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinihi. Tidaklah ada 2 ekor serigala yang lapar lebih dilepaskan kepada seekor kambing lebih berbahaya dibandingkan ambisi seseorang terhadap harta dan kedudukan. Jangan antum kira orang yang ambisi terhadap harta itu cuman orang-orang yang dunia. Enggak. Masuk juga dari kalangan para
humul ladzina yantasibuna ilal ilm, mereka-mereka yang bernisbat dalam masalah ilmu. Ya, dalam masalah ilmu. Itulah yang namanya duit tadi, hijau dan manis. Ya, antum belum pernah, nah, kalau nama cerita ada kisah, ya, ada dana untuk disalurkan ke salah satu tempat. Jadi dana itu masuk rekening salah seorang yang disebut syekh. Ya. Kemudian yang ini tadi, yang kawannya syekhnya tadi, mana dana tidak masuk-masuk? Tanya sana. Tanya, udah kirim belum dananya? Dia bilang, sudah, kami kirim sama Syekh Fulan. Nah, kok belum ada laporan? Diusut. Ya namanya dunia ya ikhwan. Ya. Walam yusma' du'ahu li'adami imtithalihi li'awamiri rabbih, dan doanya tidak didengar dikarenakan dia tidak mengerjakan perintah Rabbnya. Wa adam ijtinabihi lima yaskhatu wa yakrahu, dan juga dikarenakan dia tidak menjauhi perkara yang dibenci oleh Allah dan dimurkai oleh Allah. Yaskhatuhu itu dimurkai, ya, yakrahu dibenci. Wa hadza in kana ilmu ilman yumkin al-intifa'u bihi. Ini jika ilmunya ilmu yang masih dimungkinkan untuk diambil kemanfaatan padanya. Ya. Ilmu yang hakikatnya ilmu bermanfaat secara zatnya, namun berarti ilmu ini tidak bermanfaat pada pemiliknya, ya. Secara zat ilmu dia ilmu yang bermanfaat, namun tidak bermanfaat bagi pemiliknya, dirinya saja. Kondisinya seperti ini ya ikhwan. Antum bayangkan kondisinya seperti ini. Dampaknya tadi, apa dampaknya? Doanya tidak didengar. Dianya bahkan justru dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya tadi tidak merasa puas terhadap dunia. Hatinya tidak bisa khusyuk. Ini kalau ilmunya ilmu bermanfaat tapi tidak bermanfaat pada orangnya. Terus bagaimana dengan ilmu yang memang secara zatnya tidak bermanfaat? Dipelajari sama dia. Wa huwal multaqa 'anil kitabi was sunnah, yaitu ilmu yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Fa in kana mutalaqqa min ghairi dzalik fa huwa ghairu nafi'in fi nafsihi. Adapun jika ilmu tersebut diambil dari selain itu, selain Al-Qur'an dan Sunnah, maka itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat secara zatnya. Wala yumkin al-intifa'u bihi, dan tidak mungkin dikatakan bermanfaat dengannya. Bal dharruhu aktsar min naf'ihi, bahkan madaratnya lebih banyak dibandingkan kemanfaatan. Ilmu apa? Ilmu kalam, ilmu falsafat. Itu tidak ada manfaat secara zatnya. Wa alamatu hadzal ilm alladzi la yanfa', dan tanda ilmu ini, ilmu apa? Ilmu alladzi la yanfa', ilmu yang tidak bermanfaat. Ayaksiba sahibahu az-zahwu wal fakhru wal khuyala, yaitu ilmu yang bisa menyebabkan pelakunya atau pemiliknya azzahu, untuk berbuat zalim, wal fakhr, bangga-banggaan, wal khuyala, sombong. Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Bisa menyebabkan dia apa? Merasa hebat, merasa pede gitu loh. Merasa sok, pamer. Ya, tidak ada padanya tawadhu, merasa sok hebat. Ini namanya baru masuk syibrul awal. Thalibul ilmi itu gitu. Kalau baru bisa pinter, udah hebat dia. Makanya ikhwan, anak kalau sering sekali anak ingatkan ke antum, antum doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya antum bisa belajar majelis dengan para ulama. Antum kalau cuma belajar di Indonesia ini tadi, besar kepala antum. Beneran anak bilang. Antum kalau udah bisa belajar itu, kalau antum udah bisa. Yang payah itu udah ilmu ushul fikih belum pernah belajar. Mustalah hadis belum pernah belajar, fiqh belum pernah belajar, baru belajar nahwu,
sama tauhid sedikit-sedikit sudah so hebat. Ini kebangetan. Kita ya, pengalaman anak pribadi itu belajar ketika di Gresik itu dapat semua. Dapat mustalah hadis, hatam semua dari secara rendah sampai ke atas. Tauhid, akidah. Akidah itu yang mungkin antum tidak pernah dengar kitabnya. Qutbus Samar, Al-Iqtisad fil I'tiqad, ya Usul Sunnah Imam Ahmad, Akidah Salaf Ashabul Hadis dan yang lainnya. Belajar kaidah fiqhiyah segala macam. Pulang dari pondok sudah merasa so hebat. Ya, merasa so hebat. Bisa bawakan kaidah usul fikih, kaidah fiqhiyah, bisa bawakan ilmu hadis. Belajar antum duduk ke Yaman, pasti lihatin, ya Allah, ternyata kita ada kayak merasa burung garuda di Indonesia. Pas duduk di majelisnya masyayikh, jauh orang mereka kuat hafalannya, lebih berilmu, lebih segala macam. Makanya jangan gantungkan cita-citanya antum setinggi. Makanya kata Syekh Mubil, kun rajulan rijluhu fis sara wa hammatu himmatihi fis surayah. Jadilah engkau laki-laki yang kaki engkau berpijak di bumi dan cita-citamu tergantung di langit. Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi' rahimahullah ta'ala, ya ikhwan, siang hari itu beliau kerja harisul imarah, security, satpam, wa yatlub al-ilm wa yadrus fil lail. Beliau belajar di malam hari, siang kerja, malam belajar, siang kerja, malam belajar. Ya, apa ada security, lulus di Jamiah Islamiyah. Beliau kuliah musim liburan, orang-orang kalau liburan libur. Syekh Muqbil mengatakan daripada sia-siakan waktunya, beliau daftar fakultas lagi. Sehingga S1 beliau memiliki 2 fakultas. Fakultas Usuluddin dan fakultas hadis. Kata dosen penguji beliau, ini risalah magister, kalau boleh aku ngusulkan ke kampus, tapi ini bukan kewajiban untuk kampus, usulan saja. Kalau aku boleh ngusulkan, engkau langsunglah majukan ini sebagai doktor, tidak usah lagi magister. Bayangkan, beliau dalam kondisi masih thalib seperti itu. Bagaimana ijtihadnya beliau? Itu tidak menyanyiakan waktu. Kita masih banyak waktu lalai. Ya, baru belajar kitab-kitab. Ya, baru aisar. Sudah kayak ahli qiraah. Ya mana? Qiraah hafaz Asim belum mungkin. Sudah kayak bisa sab'atul qiraah kan? Qiraah sab'ah. Ini tadi. Jadi talibul ilmi dalam hal ini betul-betul harus bisa memanfaatkan waktu. Kemudian kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, di antara tandanya wa talabul ulu wa rif'a fid dunya, di antara tandanya apa? Bisa menyebabkan pelakunya untuk mencari al-ulu, ketinggian, wa rif'a, ya, di atas fid dunya, di dunia. Jadi ilmunya tadi dia pengen berada ditaruh di atas. Ya. Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Dia pengen berada diletakkan di atas. Pengennya jadi mudir. Ya enggak? Pengen jadi orang ternama di Sumsel, ustadz ternama. Semuanya tunduk sama dia. Dia komando, megang komando. Yang lain antum keroco-keroco di bawah naungan anak. Ya, ini tanda-tanda ilmu yang tak bermanfaat. Jangan diomong. Itu kata Ustaz Abdurrahman, ini loh Ibnu Rajab yang ngomong. Tanda-tanda ilmu tak bermanfaat apa kata Ibnu Rajab? Ayak sibah sahibuhu az-zahwu, berbuat zalim, wal fakhru, bangga-banggaan, wal khuyala, sombong-sombongan, wa talabul ulu, menginginkan ketinggian, warif'a fid dunya. Itu tanda-tanda ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Nanti kalau antum dakwah, antum pengen dijadikan orang nomor 1, itu tanda ilmu antum tidak bermanfaat. Wal munafasa fiha,
Ya. Yaitu menyebabkan dia juga berlomba-lomba pada dunia tadi. Sikut sana, sikut sini. Sudah berada ingin tinggi. Ingat ya, dunia itu banyak macam. Terkadang yang namanya mal, terkadang namanya ar-riyasah, kepemimpinan. Dia tidak menginginkan harta, tapi yang inginnya dia apa? Dia berada di atas, jadi pembina. Senang kali jadi pembina. Ya, pembina dakwah di mana? Lintang, itu Lintang apa? Pak Lawang, Ustadz Abu Taimiyah. Kalau tidak dijadikan pembina marah-marah. Ini di sini, anak yang perintis di sini. Kata Andri, misalkan contoh. Ideal juga ini nak. Ini wilayah anak. Sudahlah. Wa talabu mubahatil ulama, dan menginginkan mubahatil ulama, berbangga-banggahan dengan ulama. Pengen dekat dengan syekh, pengen dekat dengan ulama, nuntut ilmunya supaya dikenal syekh, supaya dikenal ustadz. Ya, apa yang mau dibanggain? Ya, apa sih ikhwan? Ya, cuman merasa senang. Kok ada, memang ada tipe-tipe ikhwan itu senang kali dekat sama ustadz-ustadz. Ya, apa kata penyair yang sering kita mendapati? Laisal fatah man qala ana. Ya kan? Gimana? Laisal fatah man qala abi walakinnal apa? Walakinnal fatah ha anaza. Coba antum tanya sama Ustaz Habib. Ya. Bukanlah pemuda itu orang yang mengatakan telah berkata bapakku. Tapi pemuda itu yang mengatakan apa? Ha anadah, ini aku loh. Bukan ngandalkan saya ini dekat sama ustad, cuma dekat sama ustad, ngaji tidak baca. Antum percuma kalau seandainya, kalaupun walaupun anak bukan orang yang senior dalam dakwah ya, kalaupun seandainya anak itu orang yang senior, tidak ada manfaat bagi antum cuman ngomongkan anak dekat sama Ustaz Abdurrahman, ngaji tidak baca. Ya, apa yang mau dibanggakan? Sama juga ada orang kadang talibul ilmi, dia bangga belajar memampang. Ana belajar di mana? Ini alumni sekolah ini. Besar kali, ngaji pelantar pelintut. Ya enggak? Sudah tawaduk sajalah. Dalam hal ini tadi penting bagi talibul ilmi untuk mentarbiyah diri mereka untuk tawaduk, ya. Bukan yang menjadi patokan kita itu dekatnya dengan seorang ustadz, dengan ulama. Namun yang menjadi patokan ilmu tadi bisa tidak membuat karakternya dia menjadi baik. Wa mumaratus sufaha, dan juga mendebat orang-orang yang bodoh. Ngetesin orang kerjaan dia. Ya. Ngetesi dia. Antum. Antum. Ya. Itu jangan juga antum ya. Antum boleh ini tadi mimbab al-mudzakarah. Ya, mudzakarah diperbolehkan. Namun kalau antum ngetesin orang, dia baru ngaji, antum tes, itu namanya apa? Mumaratus sufaha. Ya, jangan, tidak boleh. Wa sarfu wujuhin nas ilaihi, dan juga tujuannya ingin memalingkan wajah umat manusia kepada dia. Semua orang tertuju pada dia. Susahnya jadi ikhwan biasa aja ini, dah. Jadi ustadz itulah belajar agama. Kalau lah jadi ustadz seluruh ikhwan tunduk ini. Ya enggak? Nak cari akhwat cepat ya, ready. Itu tadi. Wa qad warada 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma lidzalik fannaru. Barang siapa yang mencari ilmu untuk hal itu maka neraka. Itu disebutkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah, la ta'allamu al-ilm, janganlah kalian mempelajari ilmu, litubahu bihil ulama,
untuk berbangga-banggaan dengan para ulama. Wala litumaru bihis sufaha, jangan pula tujuannya untuk mendebat orang-orang yang bodoh. Wala takhayyaru bihil majalis, dan juga jangan pula untuk dikedepankan dengan ilmu tadi pada majelis-majelis. Kalau jadi ikhwan biasa nih memang susah nian. Kondangan selalu makan di belakang terus. Jadi ustadz tulah. Supaya kalau kondangan makannya duluan ya. Ya. Ini tadi juga sudah. Niat-niat yang tidak bagus. Ya ikhwan, masalah niat ini tadi sebenarnya kalau nak belajar masalah niat ini, nuntut ilmu tadi butuh tahunan ya. Butuh tahunan. Niat ini berubah-ubah. Antum nak tahunya. Niat awal ikhlas, nanti besok berubah. Apalagi dengan zaman sekarang ini yang memang yang fitnah terbesar ya jadi belajar beruntun ilmu ini, pengangkatan ikhwan terhadap ustadz. Ini fitnah besar. Ya. Orang akan melihat, jadi ustadz tuh enak ya, jadi banyak fasilitas. Kajian dijemput. Rumah dibuat bini dicarikan. Akhwat banyak yang menawarkan diri. Ini fitnah terbesar. Dan niatan para penuntut ilmu sebagian seperti itu. Dia ngelihat pada orang-orang ini tadi. Berubah niatnya. Sebagaimana ketika seseorang belajar ilmu dunia, dia lihat enak kan? Kalau jadi dokter itu enak. Lihat dokter itu. Mobilnya Pajero. Ya enggak? Sama dia akan ngelihat juga. Ya, jadi ustadz itu bininya belaga. Ya enggak? Padahal wajah ustadz itu gitu-gitu baik. Masih belaga anak-anak. Dan berbagai macam niatan dunia tadi. Ya. Lanjut. Wa rubbama idda'a ba'du ashab hadhil ulum ma'rifatullah wa talabuhu wal i'rad amma siwah. Dan terkadang idda'a ba'du ashab hadhil ulum, dan terkadang sebagian pemilik ilmu-ilmu ini tadi mengklaim. Apa pengklaimannya? Ma'rifatullah, dia mengenal Allah. Wa talabahu, dia mencari ilmu tadi karena Allah. Wal i'rad, dan berpaling amma siwah, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, saya ini belajar ilmu ini tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah, berpaling dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Belajar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Walaisa ghurduhum bidzalik. Namun kata Al-Imam Ibnu Rajab, dan tidaklah tujuan mereka dengan hal itu melainkan apa? Talabat taqaddum, melainkan dengan tujuan apa? Talabat taqaddum, tujuannya untuk mencari terdepan. Fi qulubin nas, di hati umat manusia, minal muluk wa ghairihim, dari raja dan yang selain mereka. Ya ikhwan, antum jangan sekali lah ya terkecoh dengan duat. Kalau anak katakan sekarang duat qonawat, duat media. Ya. Sebagian ikhwan ngelihat itu pinternya ustaz, enggak pinter tuh ngelihat dia muncul di media. Ya apa enggak? Orang yang muncul di media belum tentu disodorin ini nah. Cara ajarkan syara kotoran ada ini. Belum tentu bisa plantar pintut. Ya enggak? Bener. Kalau cuman kajian tematik, antum aja bisa. Ya apa enggak? Ana yakin antum mana suruh buat video, ngomong, ana yang menilai, bisa kan? Bisa. Cuma video pendek kok, ngasih tausiah. Bisa. Oh, antum khutbah juga bisa. Ya kan? Namun ikhwan-ikhwan salafiyin kita ini tadi, ya, orang-orang baru dari kalangan kita, ikhwan-ikhwan ini tadi, dia menilai patokan orang berilmu dari melihat seperti ini tadi. Lihat Syekh Ibnu Utsaimin, ya, beliau orang lebih mana yang berilmu, Syekh Ibnu Utsaimin dibandingkan Mahmud Al-Hasanat, ya, sama siapa lagi yang sering Mansur Salimi, ya, Mansur Salimi, siapa lagi, Arifi, yang kalau ngomongnya sok pinter sekali itu tadi, dibandingkan sama Syekh Shalih Fauzan, ngomongnya datar. Suruh tuh ngajarkan kitab Ushul Salasa, mana pelajaran mereka Ushul Salasa, Qaidul Arba, ya enggak, mensyarah kutub Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab,
Mana? Namun ikhwan-ikhwan kita lihat, para penuntut ilmu lebih senang yang seperti itu dibandingkan fatwanya para ulama. Ya benar? Juga sama ikhwan-ikhwan yang para penuntut ilmu, ikhwan-ikhwan dari kalangan salafiyin juga melihatnya ke ustaz-ustaz media. Sehingga muncul beberapa macam statement-statement yang aneh yang menelisih manhajus salaf. Ada yang menyatakan beginilah, ada yang menyatakan beginilah, ada yang menyatakan seperti ini. Liqillati dirasatihim kutubus salaf. Wallahu ta'ala, nanti kita lanjutkan insyaallah pertemuan berikutnya.